Shalom, Bapak sebagai pemimpin keluarga, sang ayah memiliki peranan dan fungsi. Ayah memiliki tanggung jawab dan dia adalah orang yang memiliki kasih sayang yang untuk diberikan kepada anak-anak. Hari ini, PSK atau Bapak Sepanjang Kehidupan, kita membicarakan tentang antara tanggung jawab dan kasih sayang. Saya Antonius Nathan dari Bapak Sepanjang Kehidupan. Bersama saya ada Dr. Yosi Mesak, Ketua Umum Bapak Sepanjang Kehidupan, dan Bapak Emmanuel Gatot sebagai Sekretaris Umum Bapak Sepanjang Kehidupan. Nah, Bapak-bapak, kita akan bicara tentang mengenai bapak atau ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Ayah yang tegas adalah ayah yang baik. Tapi ayah yang tidak tegas disebut ayah yang tidak baik. Persoalannya ukuran ketegasan itu kan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, di dalamnya ada rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Inilah yang menjadi penting bagi keluarga, istri atau ibu bersama dengan anak-anaknya. Nah, bagaimana seorang bapak dapat menyeimbangkan ya peranannya sebagai pemimpin di luar atau sebagai pemimpin yang di dalam rumah tangga dengan ketegasan, namun menunjukkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang itu kepada anak-anak. Kasih sayang itu, tanggung jawab itu merupakan ketulusan. Nah, mungkin Dr. Yosi bisa menguraikan bagaimana sang ayah bisa menunjukkan kasih sayang dengan rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang latar belakangnya dengan ketegasan. Ya, baik. Seorang ayah itu memang harus bertanggung jawab ya. Dari mulai kapan? Ya, mulai dari dia menanamkan benih itu di dalam inkubatornya, yaitu rahim daripada istrinya. Jadi nggak boleh dia itu cuman ya tebar-tebar benih sembarangan, itu nggak tanggung jawab itu Pak. Ya. Jadi yang namanya tanggung jawab itu mulai dari dia menanamkan benih itu, memelihara benih itu, merawat ya, memberi asupan yang cukup untuk istri dan anak yang dikandung itu, sampai dilahirkan, sampai dia menempuh pendidikan, bahkan sampai lulus pendidikan, dan bahkan sampai ketika anak itu memasuki rumah tangganya yang baru ya. Jadi itu tanggung jawab seorang ayah itu terus berlangsung itu, nggak sepotong-sepotong ya. Nanti kalau anaknya nurut sama dia baru bertanggung jawab. Kalau anaknya sedikit bandel, sebodoh amat, saya nggak mau ngurusin. Itu bukan bapak yang bertanggung jawab ya. Jadi saya kira ini dulu deh yang penting, bahwa tanggung jawab seorang ayah itu berlangsung bahkan sepanjang hidup ya, sepanjang hidup. Makanya gerakan kita kan dinamakan Bapak Sepanjang Kehidupan gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi ayah ini bertanggung jawab dari sejak lahir hingga nanti kelak sang anak dipanggil Tuhan. Siapa lebih dulu ya Pak ya. Jadi betul-betul Bapak Sepanjang Kehidupan. Nah Pak Gatot, Bapak juga sebagai seorang gembala dan juga seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Nah bagaimana Bapak menunjukkan rasa kasih sayang yang tulus itu kepada anggota keluarga Pak? Baik. Ya, sejujurnya kalau dilihat dari masa lalu, mungkin dalam 10 tahun pernikahan saya tuh, saya bertindak tegas, bertindak tanggung jawab, tetapi kurang dalam hal mengasihi. Nah, tahun 2010 saya mengikuti BSK, dan disitulah baru mindset saya terbuka, bahwa ya seorang ayah, seorang pemimpin itu nggak hanya tegas dan bertanggung jawab, tapi lebih penting lagi mengasihi. Nah, jadi saya belajar untuk mengasihi.
Karena saya pun juga didik dengan keras. Akhirnya saya mendidik istri saya, anak saya dengan keras. Tapi sejak saya ikut BSK dan saya merasakan kasih yang sebenar-benarnya lewat kasih Bapa, dan saya juga seorang Bapa, makanya saya praktekkan itu kepada istri dan anak saya. Jadi saya bisa mengasihi istri anak saya karena saya dikasih oleh Tuhan. Dan saya merasakan kasih Tuhan kepada saya, itu yang saya bagikan kepada anak istri saya. Kalau saya belum merasakan kasih Tuhan, saya nggak akan bisa membagikan kasih itu. Makanya yang paling penting di sini adalah kita pribadi mendapatkan, merasakan kasih dari Bapa dulu, untuk bisa kita bagikan kepada anak dan istri kita. Seperti itu. Jadi ketegasan itu bukan kekerasan berarti ya Pak ya? Ya, Jadi ketegasan itu yang tulus itu justru membawa mereka ada dalam damai, betul. ada dalam situasi yang aman di Betul. dalam keluarga ya. Nah kembali Pak Dr. Yosi, apa prinsip Alkitab yang dapat menjadi pedoman bagi para ayah-ayah Pak untuk melakukan tanggung jawab ini Pak? Ya, saya kira tentu firman Tuhan jelas ya, mengatakan bahwa misalkan gini, kepala daripada istri adalah laki-laki, ya. Nah, sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat, ya. Jadi yang namanya kepala ini dia mempunyai tanggung jawab atau mempunyai tugas yang penting, yang lebih daripada yang di bawahnya itu. Ya, jadi tanggung jawab ini saya kira merupakan udah satu apa ya, sejatinya seorang laki-laki itu dia harus bertanggung jawab, ya. Dan memang Alkitab juga mengatakan bahwa kalau dia melepaskan tanggung jawab, itu kan sama aja seperti dia menelantarkan ya, sebetulnya menelantarkan orang-orang yang harusnya dia rawat. Nah, itu sama aja seperti orang yang murtad katanya. Nah, jadi ini be careful, memang hati-hati di laki-laki ini kalau dia nggak bertanggung jawab, lari-larinya dia bisa jadi dianggap sebagai orang yang murtad sebetulnya. Ya, jadi itu betul-betul kita harus menyadari peran kita, fungsi kita sebagai laki-laki, dan juga beban yang ada di pundak kita, yaitu tanggung jawab pada kehidupan dari seluruh keluarganya itu, Pak. Iya. Kira-kira gitu dulu. Baik Pak. Pak Gatot, pengalaman Bapak dalam implementasi Pak, penerapan prinsip Alkitab itu apa aja Pak? Mungkin Bapak bisa sampaikan Pak. Baik. Jadi ya setelah ya kita percaya, kita mengenal, kita belajar prinsip Alkitab, baru kita bisa mempraktekannya dari situ. Nah, seperti kepada istri, kan ada firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihlah istrimu. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada suami, bukan perintah manusia atau tuntutan istri. Jadi saya mengasihi istri karena saya taat kepada Tuhan. Bukan saya mengasihi istri karena saya berusaha untuk mengasihi, tapi karena saya taat pada Tuhan, saya mengasihi istri. Lalu kemudian pada anak-anak, hai bapak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, saya harus menjadi orang yang takut akan Tuhan dulu. Baru saya bisa mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Nah, saya juga seperti hal yang tadi, saya taat kepada Tuhan untuk saya melakukan firman Tuhan apa? Mendidik anak-anak saya dalam takut akan Tuhan. Tapi tentunya semua itu harus dari kita dulu. Karena kalau kita tidak mengalami, kita hanya mengajar, itu omdo. Ya. Kita mengajar, kita juga harus mempraktekkan, menjadi contoh dan teladan. Nah, kalau kita hanya mengajar tidak menjadi contoh, ya itu nggak kuat. Dan kita jadi contoh teladan juga, tapi tidak mengajarkan, itu juga belum kuat. Yang kuat adalah kita menjadi contoh dan teladan dahulu, lalu mengajarkan kepada anak-anak. Dan itu pasti akan kuat. Anak-anak kita, istri kita akan melihat, oh suami saya, bapak saya nggak hanya omong doang, tapi juga melakukannya. Seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa ya. Jadi pengalaman ini yang kita dapat dari Tuhan dan kemudian kita teruskan kepada manusia. Betul. Bukan karena sekedar saya cinta atau saya mengasihi ya, Ya. tapi ini ada
tuntunan Tuhan. Nah, Pak Yosi, ini menjadi menarik. Ada tuntunan Tuhan di dalam keluarga sehingga kasih yang kita miliki ini bisa disalurkan kepada anak-anak. Nah, dalam implementasinya, Pak, bagaimana Pak Dr. Yosi menerapkan implementasi kasih ini kepada anak-anak? Ya, yang pertama mungkin mesti kita ingat ya, kasih itu bukan artinya lembek ya. No, kadang-kadang orang kasih, oh jadi terlalu lembek dia. Ya. Enggak, kasih itu adalah satu ungkapan di mana kita ingin supaya orang yang kita layani, orang yang kita ayomi itu menjadi lebih baik, mempunyai kebahagiaan yang lebih besar, ya, mengasihi. Nah, tentunya kasih ya kita tahulah ya, kasih di dalam Alkitab kan ada banyak jenisnya ya. Kasih yang apa nih? Kasih eros, kasih agape, kasih filio atau bagaimana, atau kasih storge ya. Nah, tentu yang kita lakukan di dalam kita mendidik anak-anak, kita mengasihi keluarga itu ya bukan kasih eros ya, tetapi kasih storge ya, kasih kepada keluarga, kepada anak-anak dan sebagainya itu. Ya, tentunya kasih, implementasi kasih itu banyak ya, banyak yang kita bisa lakukan, banyak caranya. Tapi sekali lagi, kasih itu jangan dianggap sebagai lembek ya. Kasih itu juga ada unsur tegas di situ, ya, tegas. Kalau kita mengasihi dan kita ingin memberikan yang terbaik, tentu kita tidak akan memberikan pisau kepada anak kita yang baru berumur 5 tahun kan, ya. Ya, katanya mau main rumah-rumahan, oh iya kasih pisau bener. Ya nggak mungkin lah, itu bukan mengasihi ya. Tapi sebaliknya juga kalau anak kita minta, kita harus tegas menolak. Oh ini bahaya buat kamu ya. Jadi implementasi kasih itu ya saya kira juga harus disesuaikan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu ya. Tetapi dasar kita mengasihi itu ya dengan kasih Allah itu ya. Tadi Pak Gatot bilang kan terima dulu dari atas, baru kita bisa punya pengalaman itu memberikan kepada keturunan kita. Saya kira itu Pak. Ya. Mungkin saya kasih satu contoh ya. Ya, silakan Pak. Beberapa waktu yang lalu nih, belum lama sih, anak saya yang kelas 5 SD, umur 10 tahun, itu datang ke ibunya, meminta untuk dia punya TikTok ya, dia bikin TikTok. Lalu ibunya nggak kasih, anak itu datang ke saya. Lalu dia merayu saya supaya dia punya TikTok. Saya tanya alasannya kenapa? Karena hampir seluruh teman-temannya di sekelas itu punya. Dan dia mulai diledek gitu. Oh udah kelas 5 SD belum punya TikTok gitu kan. Sehingga cerita akhirnya saya coba meyakini anak saya dengan berbagai cara. Anak saya tetap dia akhirnya nangis. Nangisnya sih nggak kejar. Nangisnya merengek gitu. Sampai akhirnya saya giniin. Fora merasa nggak? Papa sayang banget sama Fora. Iya. Pertanyaan Papa, teman-teman Fora juga semua merasakan kasih yang sayang dari orang tua nggak? Yang seperti Fora dapetin? Nggak tahu. Ya, itu udah lebih daripada semuanya. Jadi kalau ada teman-teman kamu ngeledekin, ya kamu nggak usah minder. Karena kasih sayang papa, mama itu lebih daripada kamu punya TikTok gitu kan. Akhirnya dia mengerti. Oh ya sudah Pak. Nah itu yang saya bisa gambarkan gitu. Karena memang sehari-hari saya sangat peduli dengan anak saya. Saya temenin dia main sepeda, belajar, main ini, begitu. Terus apapun yang istilahnya dia keluhkan, saya selalu menanggapi dengan serius. Ya. Akhirnya dia merasakan bahwa saya mengasihi dia. Ya, jadi ketegasan itu juga disertai dengan komunikasi. Ya. Dan komunikasi itu dilakukan dengan lembut. Betul. Karena di dalamnya ada kasih sayang. Ya. Ya. Nah ini luar biasa ya. Kita melihat ini adalah tantangan ya, di mana anak-anak usia-usia belasan itu suka memberontak, Dr. Yosi. Ya, Dr. Yosi juga mengalami pada anak-anak tuh di usia remaja suka memberontak, dan ini ada tantangan bagi para ayah-ayah. Nah, bagaimana sebagai ayah ini
mencari jalan keluar supaya otoritas sebagai ayah ini juga diakui oleh anak tanpa anak terluka. Karena ayah lakukan otoritas, anak terluka. Ketegasan yang membuat sakit. Tapi kan perlu ada otoritas yang dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana pengalaman Dr. Yosi? Nanti Pak Gatot melanjutkan. Oke, anak sekarang dengan zaman saya beda, ya. Jadi kalau dulu orang tua saya bilang jangan, ya udah jangan, enggak dilakukan, ya. Kita enggak minta penjelasan apa-apa, jangan, ya udah jangan. Tapi anak sekarang itu enggak bisa. Anak sekarang itu dibilang jangan, dia balik tanya kenapa jangan, ya. Nah, jadi untuk itulah kita memang perlu menjelaskan dengan baik, ya, dengan masuk akal. Kenapa jangan? Ya, jadi itu merupakan satu perintah yang kita sebetulnya tegas gitu, ya. Tapi dengan menjelaskan secara, kalau perlu secara detail gitu. Nah, juga begini, yang seringkali terjadi itu jadi kacaunya begini. Papa bilang gak boleh, mama bilang iya deh boleh. Nah, ini artinya nggak bisa, Pak. Jadi mesti dua orang tua ini, papa dan mama ini mesti punya satu suara di dalam, iya, di dalam memberikan perintah kepada anaknya itu. Otoritas yang bagaimana itu mesti ada kesepakatan gitu antara ayah dan ibu. Kalau enggak kan bingung nanti anaknya. Ya, kalau ke sana boleh, ke sini nggak boleh. Nanti dia lebih sayang sama yang boleh dong. Sama yang bilang nggak boleh, wah dia benci. Nah, ini jadi tidak ada keseimbangan gitu. Jadi mesti sepakatlah orang tuanya di dalam memberi perintah dan juga menjalankan otoritas. Ya. Pak Gatot, bagaimana dengan pengalaman Pak Gatot mengenai otoritas dengan kasih sayang ini, Pak? Ya, otoritas bukan berarti kan harus otoriter atau jadi diktator gitu ya. Sama seperti Pak Yosi bilang, jadi anak sekarang tuh nggak seperti dulu. Dulu saya, bapak saya, gitu aja kita udah tahu nih. Nah, kalau sekarang perlu yang namanya penjelasan. Jadi ketika kita bicara pada anak, untuk tidak boleh atau harus begini, ada penjelasannya. Kenapa harus begini, kenapa nggak boleh begitu. Nah, kemudian saya memperlakukan kepada anak-anak saya itu, kan saya punya dua anak, satu sudah lulus kuliah, satu kelas 5 SD. Nah, itu adalah kesepakatan saya dengan anak. Misalkan anak saya yang SD minta HP, tadinya mamanya bersikeras nggak boleh. Akhirnya saya nego dengan mamanya. Setelah nego dengan mamanya, saya nego dengan anak saya. Oke, kamu papa beliin HP, tapi hanya boleh main Jumat setelah pulang sekolah, Sabtu dan Minggu di situ. Dan satu hari dibatasi 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Nah, anak saya yang perempuan ini jago ngerayu saya. Nah, ini mungkin hati bapak ya, gampang dirayu gitu kan. Nah, saya sering los nih, sering los. Akhirnya mama yang marah-marah gitu kan. Nah, di mana mamanya berantem akhirnya nih. Ya kan, karena anak perempuan dengan mamanya kan perempuan ya. Terus kemudian saya minta untuk anak saya yang laki. Nah, kamu wakilin papa deh. Anak yang saya yang laki tegas tuh. Nggak boleh, begini segala macam. Nah, anak saya ngomong ke saya yang perempuan itu, saya bilang, ya kakak bilang apa? Ya sudah, karena papa sudah minta kakak untuk awasin kamu. Jadi kakak bilang A, ya kamu harus A. Nah, seperti itu. Jadi, perlu yang ada namanya kesepakatan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi luar biasa ya mengenai otoritas ini dengan kelembutan, kasih sayang. Nah, kita sudah di penghujung waktu. Dr. Yosi bisa closing statement. Bagaimana Bapak ini bisa mempengaruhi pertumbuhan iman? Ya, jadi di dalam otoritas, di dalam tanggung jawab, kasih sayang. Nah, ini kan mempengaruhi pertumbuhan iman. Nah, apa yang Bapak lakukan supaya iman mereka bertumbuh di dalam situasi rumah tangga yang sedemikian rupa ini? Ya, mungkin sedikit kembali kepada fungsi Bapak ya. Bapak itu atau seorang ayah itu kan juga merupakan seorang nabi ya.
Nah, Nabi dalam rumah tangga itu dia punya otoritas, Pak. Dia punya otoritas untuk mengatur kehidupan rohani anak-anaknya. Ya, dia punya otoritas juga untuk mengatur ya kehidupan sehari-hari anaknya itu, ya. Nah, tetapi otoritas yang dilakukan itu, diterapkan itu sekali lagi nih, kayak Pak Manu juga bilang bukan bersifat otoriter, ya. Nah, tentunya kalau otoritas itu dalam bentuk perintah dan sebagainya itu mau dilaksanakan oleh anak-anaknya, bapaknya juga mesti konsisten, mesti juga dia mengikuti aturan yang sudah dia tetapkan itu, gitu kan. Jadi dia harus jadi contoh juga, teladan untuk anaknya itu melakukan apa yang dia inginkan. Ya, kalau misalnya bapaknya bilang jangan ngerokok ya, tapi ternyata bapaknya di luar ngerokok. Nah, ini kan nggak sinkron, ya nggak sinkron. Jadi otoritas itu nggak bisa jalan dengan baik. Karena apa? Nggak sinkron tadi, gitu ya. Jadi saya berharap sih ke depan kita akan belajar melalui Bapak sepanjang kehidupan ini bagaimana kita menerapkan otoritas yang penuh kasih di dalam rumah tangga kita, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Yosi. Pak Gatot, closing statement, bagaimana Bapak mengalami dalam keluarga, ya, dan ini mempengaruhi iman. Silakan, Pak. Baik. Jadi memang yang pertama kita dulu yang harus mengalami dan melakukan. Karena kalau kita belum mengalami melakukan, saya punya prinsip begini. Seorang juara itu lahir dari seorang yang juara. Jadi kalau orang ini sudah pernah menjadi juara, maka dia bisa melatih orang lain untuk menjadi juara. Kalau orang ini belum pernah jadi juara, bagaimana dia mau melatih orang untuk menjadi juara? Karena dia tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami, tidak pernah melakukan, akhirnya menjadi seorang juara seperti itu. Jadi ya saya mau melatih anak-anak saya menjadi seorang juara dalam kerohanian, dalam karakter, dalam kehidupan. Dimulai dari saya dulu yang harus menjadi juara dalam kerohanian, karakter, dan juga kehidupan. Maka itu akan berdampak kepada anak-anak saya di situ. Ya. Itu prinsip saya. Terima kasih, Pak Gatot. Nah, saudara-saudara, tanggung jawab dan kasih sayang ini di dalamnya ada ketegasan. Namun ketegasan itu harus juga didapat dari Bapa di sorga. Betul. Sehingga kita bisa menyalurkannya dengan tulus. Dan kasih yang tulus ini membawa damai sejahtera. Anak-anak yang memberontak tentu adalah anak-anak pada umumnya. Tapi anak-anak yang memberontak kalau dikomunikasikan dengan baik, seorang ayah yang berhikmat membuat suatu kesepakatan dengan anak-anaknya. Nah, otoritas sebagai seorang ayah ini dapat berfungsi karena dia melakukannya dengan integritas, bertanggung jawab. Dia lakukan apa yang sudah disepakati dalam keluarga. Dia menjadi teladan dan contoh. Nah, inilah yang membuat keluarga ini menjadi harmonis dan anak-anak bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Kristus. Terima kasih, kita mengakhiri. Saudara lanjut bisa menghubungi BSK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam BSK.